Assalamualaikum Kak Ipan. Waalaikumsalam. Kak Ipan, Mas sehat? Alhamdulillah sehat. Salam kopi dulu Kak Ipan. Oke pemirsa, pada kesempatan kali ini Andika dari Sport Official akan mewawancara Kang Irfan. Beliau sekarang masih kerja di Sukabumi. Beliau berpengalaman kerja di luar negeri, dari mulai Malaysia, kemudian sekarang mau ke Timur Tengah. Jadi wawancara eksklusif ini ditujukan buat teman-teman yang mau berangkat ke luar negeri. Nanti kita gali Kang Ivan gimana sih caranya, kemudian kalau nggak punya uang gimana sih supaya bisa berangkat ke luar negeri gitu. Kemudian sponsornya dari mana di Sukabumi yang mau berangkat ke luar negeri, kemudian langkah-langkahnya apa saja sih supaya bisa berangkat ke luar negeri, menggunakan jasa apa aja gitu ya. Oke, kita mulai saja dengan Kang Irfan. Ini orang Nagrak Guapara, Sukabumi. Kang Irfan, Kang Irfan sekarang bekerja di Sukabumi ya, masih ya? Masih di Sukabumi ya. Kemudian itu sambil nunggu keberangkatan ke luar negeri berarti ya? Iya. Jadi tidak ada kesempatan waktu kosong gitu ya. Jadi tiap bulan karena Kang Ivan sambil nunggu berangkat ke luar negeri, iya. Tiap bulan juga ingin ada penghasilan, jadi makanya sekarang posisinya masih bekerja ya. Iya, mengisi waktu gitu ya Pak ya. Mengisi waktu ya, baik. Karena ya kita di rumah juga boring gitu ya Pak ya. Iya, boring. Iya, kita di rumah boring karena nunggu proses itu lumayan juga. Lama ya. Ke luar negeri apalagi dalam masa pandemi seperti ini. Iya, baik Kang Ivan. Oke Ivan. Kak Ivan tuh pengalamannya kemana aja Pan sebelum mau berangkat sekarang ke Timur Tengah? Untuk pengalaman sebetulnya nggak banyak juga sih Pak, alhamdulillah. Tapi untuk pengalaman dari lulus SMK, karena saya lulusan SMK ya. Kuliah nggak sampai tuntas mungkin kemarin itu karena faktor biaya. Iya. Alhamdulillah kurang dari 1 tahun sebagai administrasi kesiswaan di sekolah yang sama. Waktu itu tahun 2015-16 ya. Selesai dari situ karena pengen cari pengalaman baru, akhirnya saya memutuskan untuk merantau gitu. Merantau ya? Kemana itu perantaunya Pak? Perantauan pertama kemarin itu Malaysia. Malaysia ya? Iya, Malaysia. Ya. Itu tolong diceritakan apakah menggunakan uang sendiri atau menggunakan sponsor, terus perusahaan agennya perusahaan apa gitu? Kalau untuk perusahaan mungkin kemarin itu karena paling bisa ya Pak ya, dari sana langsung paling bisa, alhamdulillah tidak melalui banyak proses gitu ya. Karena dulu itu tahun 2016 itu masih enak gitu prosesnya, nggak ribet seperti sekarang gitu. Gitu ya. Alhamdulillah. Nah, untuk pemberangkatan ke Malaysia dulu sampai ada pemotongan dari segi gaji. Untuk biayanya tidak seperti sekarang. Kalau sekarang kita harus keluarin biaya sendiri. Biaya sendiri ya. Jadi langsung di muka gitu. Gitu. Iya. Jadi kalau dulu ditalangin. Iya, ditalangin. Sama siapa? Sama sponsor, sama agen. Dari mulai paspor, sampai pemberangkatan gitu. Itu dari sponsor kita ditalangin, tapi nanti dipotong dari gaji. Dari gaji ya? Iya, dari gaji. Iya. Kadang itu kalau pemotongan itu kesanggupan kita, sanggupnya negosiasi sama perusahaan itu gaji sekian, nanti dipotongnya berapa gitu. Gitu. Itu langsung masuk ke agen. Jadi ada perjanjian dulu sebelumnya ya. Iya. Maunya sanggupnya dipotong berapa gitu. Iya. Sanggupnya berapa kali kita melunasinya gitu. Sampai selesai. Oh, jadi dulu pemberangkatan ke Malaysia itu tidak menggunakan uang sendiri. Iya. Menggunakan uang sponsor. Iya. Dibiayai sponsor ya. Kemudian sponsor berhubungan dengan agen TKI, kemudian berangkat ke luar negeri. Nah di luar negeri itu sebagai apa Ivan kerjaan di perusahaan apa? Dulu kata rekan-rekan sekelas atau angkatan mungkin bisa dibilang kebalik ya.
Dari segi jurusan nggak sesuai. Nggak sesuai gitu ya. Karena jurusan multimedia kok bisa ke engineering ya. Namanya juga orang kerja, kita jalan ya, aja gitu kan, ya, apapun itu tapi ya. alhamdulillah dalam waktu singkat beberapa bulan mungkin dalam masa training saya bisa bekerja di tempat itu dengan baik. Dengan baik ya. Itu dari mulai gaji per bulannya berapa dan cicilan PPT itu berapa waktu itu Pak? Kalau waktu itu mungkin ringan sih Pak. Dari pemberangkatan pun kita hanya menggunakan biaya sekitar Rp2.000. Waktu itu dari tahun berapa itu Pak? Kalau rupiah itu 2016. 2016 ya. 2016 awal Rp2.000 pemotongan kita pembayaran proses tadi. Kalau jadi nominal rupiah itu sekitar 4 ya. 6 juta. 6 jutaan Karena dulu kecil ya penukaran 3.000-an berarti ya. 3.000. Iya 3.000-an. Kemudian untuk sisa gajinya itu ditransfer sini buat keluarga gitu ya. Di sana juga buat jajan ada ya. Kalau untuk makan karena kita di perusahaan yang bergerak di pembuatan ban. Pembuatan ban, perusahaan ban ya. Mekanik. Produsen ban. Iya. Dari ban kendaraan roda 4 yang paling kecil sampai traktor yang besar. Yang besar ya. Iya. Jadi makan juga dari perusahaan. Makan kalau sendiri Pak. Sendiri. Sendiri iya. Kalau disediakan dari tidur perusahaan. Tidur kita ada mes. Ada mes jadi. Tapi kalau untuk segi nggak bayar. Enggak. Kalau untuk makan kita pribadi masing-masing. Makan pribadi, iya. Makan siang dari perusahaan pribadi juga ya. Dari kita bangun sampai tidur itu pribadi. Dari mulai bangun sampai tidur itu makannya dari pribadi ya. Tidak ditanggung perusahaan. Gitu kita ya. Sendiri. Alhamdulillah dari segi gaji pun sesuai ya. Jadi cicilan ke PT-nya berapa itu sebulan? Kalau pertama mungkin karena masa training saya tidak besar ya menerima gaji, tidak terlalu seperti habis training, habis masa percobaan gitu kan. Alhamdulillah dalam masa 1 bulan Rp500 potong untuk gajinya itu. Gitu. Pembayaran proses tadi. Iya. Tapi dari segi gaji pun lumayan ya, cukup ya. Iya, baik. Kalau begitu kita iklan dulu Kak Ivan ya. Ya, siap. Ya, kita iklan dulu ya. Bentar. Oke Kak Ivan, kita lanjut ya Kak Ivan. Jadi sekarang Kak Ivan mau berangkat ke luar negeri, itu rencananya nanti mau kerja di perusahaan apa Pak Ivan? Kalau untuk rencana sekarang bagian Timur Tengah sih Pak. Timur Tengah ya. Itu mau kerja di mana Pak Ivan? Kalau untuk perusahaannya sesuai arahan daripada PT yang saya coba daftar ini. Iya. Alhamdulillah prosesnya sudah sampai mau hampir finish sekarang. Iya. Itu perusahaannya perhotelan sama restoran. Hotelan ya. Itu hotel bintang berapa Pak Ivan? Kalau untuk bintang mungkin bintang 3-4. Bintang 3 ya. Iya, 3 atau 4 ya. Lumayan. Itu dari proses mulai pengajuan hingga sekarang udah tinggal finish bentar lagi ya. Itu berapa lama? Kemudian prosesnya apa aja gitu? Terus persyaratannya apa aja? Sekarang dari mulai persyaratan Bevan apa aja yang persyaratannya? Terutama itu untuk yang non tentunya yang mungkin agak lama. Untuk yang non belum pengalaman. Yang belum pengalaman ya. Kalau untuk yang belum pengalaman itu kita harus punya paspor sendiri. Itu untuk laki-laki. Untuk laki-laki kita harus ready paspor. Emang sekarang Kak Ivan udah punya paspor gitu? Iya, udah punya paspor. Kemarin juga habisnya itu kemarin ya. Awal itu kemarin habis. Iya. Dan sekarang itu sudah diperpanjang, alhamdulillah proses perpanjang sudah beres. Itu yang ngurus sendiri ngurus. Kalau untuk laki-laki. Di imigrasi kita di sini ya. Iya, nanti kita perpanjang di imigrasi tempat kita tinggal. Sukabumi kan ada Sukabumi ya. Nah itu untuk biaya perpanjangan paspor berapa Pak Ivan? Biaya perpanjangan paspor sebetulnya tidak mahal juga sih Pak. Kalau kita melalui jalur yang bagus prosesnya gitu kan, karena kita dapat rekomendasi dari PT-nya ini untuk kerja paspornya kita misalkan kalau untuk yang bikin baru itu harus ada rekomendasi dari BP2MI.
Oh BP 2 iya, BP 2 ini atau dari Devnaker. Devnaker ya. Kalau yang baru mau yang baru baru, berangkat, nah, belum yang- pengalaman berarti ya. Untuk yang Sudah pernah? pun sudah punya paspor pun, kalau misalkan mau perpanjang nanti ditanya waktu itu tes wawancara Ya. ada. Oh di imigrasi ada interview juga ya? Ada, Iya, iya. ada. Itu harus pakai surat rekomendasi juga Dari mana rekomendasinya dari Devnaker bahwa Oh, kita Devnaker, ini ya. itu terdaftar di PT Anu untuk Iya. bekerja di Anu itu. Oh iya. Karena kalau jalur resmi memang seperti itu Pak. Iya betul ya. Beda dengan jalur ilegal itu pasti hanya paspor langsung Berangkat. perbatasan untuk berangkat. Oh Itu iya. lain lagi. Beda lagi di jalur Itu resmi ya. kalau untuk jalur Harus seperti terdaftar di itu, Devnaker. ada rekomendasi dari Devnaker. Devnaker ya, bahwa Kang Ipan itu terdaftar di perusahaan yang akan Kang Ipan kerja di sana. Iya. Oh iya oke. Nah itu persyaratannya apa aja kan terus selain itu? Persyaratan untuk pasporan. Iya atau paspor, terus untuk bisa juga bikin visa juga ya. Untuk pasporan kita pertama mungkin seperti biasa data KTP, diri, data diri, kartu gitu keluarga, kan. ya. Iya, ijazah, Ijazah, akta lahir, kartu keluarga KTP, ya. iya. Surat nikah termasuk surat nikah juga. Kalau surat nikah itu kayaknya bisa digantikan, Pak. Ada pengganti. Kalau misalkan kita nggak ada, kalau kita belum berkeluarga, Ya. kalau itu surat nikah untuk yang sudah berkeluarga. Keluarga ya. Jadi ada itu. Iya. Nah, keduanya nanti begitu wawancara ada ditanya tujuannya mau buat apa paspor ini, gitu. Iya. Di imigrasi itu ditanya kalau kita baru bikin itu kan Iya. ditanya, oh ini harus ada surat rekomendasi dari Devnaker. Kita dulu Devnaker ya. Nah nanti di data dulu di Devnaker, kita dibuatkan ID Devnaker juga gitu. Kalau Iya. sudah yang terdaftar itu resmi. Oh resmi ya. Jadi sekarang Evan udah paspor udah keluar yang baru ya. Paspor sudah. Kalau proses pembuatan visa gimana visa kerja Kalau berarti? untuk visa kerja ini untuk proses pemberangkatan berarti ya. Iya betul. Kita dari pasporan sudah ready, kemudian kita melalui tahap medical Medical check up ya. medical check up. Medical check upnya di Medical check up Gimana kalau dapatnya? untuk yang saya PT ini ya, yang saya sekarang ini Mau berangkat? tujuannya Timur Tengah, dia tidak bisa medical check up di luar tempat lain selain daripada medical yang dia rujuk. Oh harus atas rujukan PT ya. Iya, itu Medical check up. namanya kalau nggak salah adanya di Jakarta, Jalan Tebet. Di Tebet ya. Iya, di Tebet namanya Rehan Medical Center. Rehan Medical Medical Center Center. yang dirujuk oleh Oleh PT, PT yang tersebut, tersebut, dia ya. nggak mau Oh. PT tempat medical lain. medical Selain ya. itu, ya. Iya betul. Kalau untuk laki-laki. Iya. Kalau untuk perempuan, pasporan mungkin bisa sama sponsor ditanggung. Gitu. Oh gitu ya. Kalau untuk perempuan sampai medical pun, kalau untuk perempuan mungkin gratis, Pak. Oh gitu. Iya. Kalau menikah karena Kalau untuk perempuan perempuan, memang gratis. dibutuhkan gitu ya mungkin ya. Bukan. Kalau untuk perempuan, tapi Oh. malah ada uang fee. Oh ada fee. Ada fee. Fee keberangkatan gitu. Iya. Oh Ada uang ada untuk perempuan. Karena mungkin memang dominannya dibutuhkan banget untuk Uang perempuan. jajan ya. Ya, kalau Iya, kita iya. uang jajan. Nanti uang jajan itu saku. fee itu dikembalikan lagi atau Enggak. oh bukan utang ya ngasih aja tuh ya. Masih, Oh. masih dari pihak sponsor. Oh dibuka. Dari sponsor. Oke, iya iya. Dari tapi tergantung daripada sponsor sama negara tujuannya. Iya betul. Kalau untuk sekarang saya ada sponsornya orang Cianjur. Orang Cianjur Ya, ya, di iya. Cianjur karena Timur Tengah itu orang tua juga melalui sponsor itu. Iya iya. Iya. Oke pemirsa, nanti kalau pemirsa mau menghubungi Kak Ipan bisa menghubungi di Facebook ada ya? Boleh di Facebook. Oh bisa Facebook Kak Ipan, nanti saya cantumkan alamat Facebooknya di deskripsi ya, biar teman-teman bisa langsung nanya ke Kang Ipan bagaimana caranya berangkat ke luar negeri. Prosesnya. Iya. Kemudian setelah itu prosesnya apa lagi ya Pan? Kalau habis medikal kita nunggu hasil medikal. Berapa hari hasilnya biasanya? Tergantung. Nanti ada informasi dari PT. Ya. Karena kemarin saya 2 minggu sudah keluar. Oh 2 minggu keluar ya. Bahkan kalau cepat
seminggu juga keluar ya. Karena di tempat medical kan banyak ya. Iya banyak. Kita bukan cuma satu orang. Bukan cuma satu Kemarin orang. saya 1 minggu itu sudah keluar. Udah 1 keluar ya. minggu sudah hasilnya fit atau tidaknya itu nanti dari hasil medikal. Mungkin sekarang ada rapid test atau swab itu karena mungkin masa pandemi gini. Itu katanya kalau untuk sekarang kita sudah selesai finish, selesai dari visanya juga, itu nanti pemberangkatan ada rapid. Oh, pas Ada rapid pemberangkatan sama ya. swab. Sama swab ya. Sama ya. swab itu nanti di airport. Ya, oh tidak Iya. betul. Berarti dari mulai pengajuan itu awalnya dari berapa Pak Ivan? Pengajuan. Pengajuan untuk berangkat ke Timur Tengah ini. Kita nyari sponsor yang tentunya amanah ya. Aman ya. Tentunya dari yang amanah, Ya. yang memang orang bisa dipercaya. Iya. Alhamdulillah untuk yang sekarang ini saya sampai proses finish sekarang, Ya. mulai dari paspor sudah perpanjang pribadi, medikal, terus sampai sekarang hasil medikal kita diwawancara di PT. Nanti diwawancarai sama orang PT, setelah itu hasilnya sudah oke, nanti di scan data kita dikirim ke KBRI di sana, KBRI, ya. ya kedutaan di sana, nanti dari sana ada rekomendasi turun PK-nya. PK itu perjanjian kerja dari perusahaan sudah turun, lanjut kita ke visa. Iya, iya. Visanya PK sudah turun karena untuk proses sekarang mungkin beda dengan yang dulu Pak. Iya. Iya. Kalau saya boleh tahu itu lebih dari 1 bulan dari mulai pengajuan sampai sekarang mau berangkat itu? 3 bulan. Oh 3 bulan 3 ya. bulan saya proses Iya. dari Desember. Itu uang yang harus disiapkan berapa Pak Ivan? Kalau untuk apa? Untuk biaya keberangkatan itu? Kalau untuk biaya pemberangkatan laki-laki karena biayanya pribadi ya Pak ya. Iya. Lain dengan perempuan. Saya untuk pemberangkatan di atas 2. Dua apa? 20. Di atas 220 juta Iya. ya. Oh, ya. Di atas Jadi- 20 juta. Jadi teman-teman yang mau Sekarang, karena Oh, prosesnya itu banyak gitu untuk sekarang Oh, berarti banyak pandemi ya. seperti ini ya. iya 20 juta ke atas ya. Oke teman-teman, nanti di deskripsi akan saya cantumkan biaya keberangkatannya berapa, kemudian alamat Facebooknya Kang Ivan apa, kemudian jika teman-teman mau langsung menghubungi sponsor juga bisa ya. Boleh Pak, nanti Nanti- dicantumkan nomor Nah saya. ini bagi para sponsor, khususnya sponsor keberangkatan yang memberangkatkan Kang Ivan nanti akan saya promosikan di deskripsi ya. Oke, mudah-mudahan setelah dipromosikan nanti volume keberangkatan bisa lebih banyak lagi ya, ke frekuensi keberangkatan ya. Amin. Amin. Oke, oke. Buat rekan-rekan juga kalau ada yang mau, mungkin sekarang kata sponsor lagi membutuhkan banyak untuk laki-laki, bisa di sana sudah disiapkan, tinggal Oh, gitu. proses dari sini sudah proses bisa turun. Oh gitu. Jadi Karena- sebetulnya masa pandemi ini tetap keberangkatan terbuka Ada, ya. ada apa sebetulnya? Cuma mungkin dibatasi ya, tidak Dibatasi, seperti ya, tapi masa untuk- COVID, sebelum masa COVID. Iya, untuk kemarin dari tanggal berapa ya kita sempat di lockdown dulu, termasuk kita ya Indonesia untuk pemberangkatan dari Timur Tengah di-cut dulu, di lockdown dari sananya nggak bisa nerima. Tapi kemarin tanggal 5 ya, tanggal 5 Maret dibuka lagi untuk penerbangan. Oh, Iya, untuk penerbangan tanggal 5 kemarin itu dibuka lagi ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Jadi bisa melanjutkan proses. Oh gitu ya. Kalau saya boleh tahu nanti bekerja di hotelnya gajinya berapa katanya Ivan? Kalau untuk gaji relatif sih Pak ya. Kalau untuk gaji kita sesuai dengan peraturan yang di sana berapa. Oh iya. Tapi kita sudah ada perjanjian itu tidak kurang daripada 5-6. 5 juta atau 6 juta. Iya, jadi perhotelan itu bintang. Itu perjanjian PK kemarin yang saya Oh terima. iya. Kemudian kalau untuk nama perusahaannya saya kurang paham kalau bahasa Arab ya Pak ya. Tapi di situ ada ya namanya ya. Ada. Nanti kita tampilkan Iya, juga ada. di apa? Di video ini ya. Iya. Nama hotelnya, Nama hotelnya, fotonya, sama restorannya. alamat hotelnya, sama restorannya, dan supaya video ini lebih informatif untuk rekan-rekan di Iya, iya. baca ya. Kalau Oke. untuk nama PT-nya juga boleh kalau buat rekan-rekan yang mau Iya, PT apa bisa itu? menghubungi. Oh bisa.
PT Amalindo. Oh, Amalindo ya. Jakarta, dekat dengan Halim. Oh, dekat dengan Halim ya, pokoknya dekat dengan Halim ya. Halim. Mungkin Kak Ivan sebagai orang yang berpengalaman kerja di luar negeri, kira-kira kiat-kiat apa yang bisa disampaikan ke pemirsa yang akan berangkat ke luar negeri supaya prosesnya lancar, kemudian sama majikan juga disenengin gitu ya, majikannya tidak menutup diri ya untuk Kak Ivan gitu pada saat bekerja sebelumnya. Kira-kira tipsnya apa aja Ivan? Kalau untuk disampaikan. Kalau untuk kembali ke pribadi masing-masing. Iya betul. Karena kita niatnya ikhlas. Iya. Ya. Niatnya ikhlas karena kerja kita, apapun pekerjaannya kita jalani ikhlas. Itu yang pertama, itu ikhlas. Itu paling penting, itu ikhlas. Iya betul. Walaupun pekerjaannya berat ataupun ringan, tapi kalau tidak ikhlas rasanya jadi berat. Jadi harus ikhlas Iya, ya, apapun ikhlas. itu ya. Iya. Betul. Pekerjaan apapun itu ikhlas kita jalani gitu Iya. kan. Yang namanya orang belajar, apalagi kalau yang belum berpengalaman kerja di luar negeri, kita ikuti peraturannya. Betul ya. Apa yang memang harus kita ikuti, kita ikuti. Iya. Itu kalau untuk tips tersendiri saya tidak punya tips lebih sih Pak ya. Iya betul. Kalau untuk tips ya cuma itu saya saranin, apalagi kalau untuk masa pandemi sekarang, agar kita prosesnya lancar, kita harus jaga kesehatan juga. Iya, karena keadaan seperti ini nggak tahu kan, Iya, nggak tahu betul. akan seperti apa. Pokoknya protokol kesehatan Iya. harus tetap dijalani Iya. ya Ivan ya. Apalagi kalau prosesnya dari kita itu sekarang berbeda dengan yang dulu. Iya betul betul. Jadi kesehatan itu harus diutamakan juga. Iya. Biar prosesnya lancar. Iya betul betul. Ivan, saya mau tanya lagi nih. Iya. Jadi kalau sekarang Pak nggak ada cicilan ke PT atau ke sponsor, nggak ada ya? Sebetulnya ada sih Pak untuk negara-negara tertentu. Oh Ada ada. untuk negara, apalagi Kita langin dulu gitu sama mereka, kita langin dulu. untuk negara tertentu mungkin seperti Jepang itu biar bisa kita dibiayai sama, bekerja sama dengan bank. Oh iya sama Pak. Iya, dengan bank nanti potongannya dari gaji. Ada kredit, langsung. TKI semua. Ah. Tapi kalau Kang Ivan sendiri sekarang Pak Kalau untuk Timur Tengah, gajinya full buat Kang Ivan gitu. iya, kalau, Tidak ada kalau cicilan gaji tidak ada PT. potongan lagi. Kita Oh, sudah gitu. membayar di muka, nanti untuk gaji itu full. Oh gitu. Jadi ke Iya. sponsor itu pas sponsor saya berangkat ke luar negeri, berapa biayanya? Ini biayanya. Jadi udah Iya, biayanya udah dibayar di muka ya. biaya biar di muka Oh, ataupun iya. 50% untuk proses awal. Oh 50% Iya. pada saat proses akhir nanti Dilunasi. dilunasi. Jadi biayanya lebih dari 20 juta ya. Iya, baik Ivan. Ivan, terima kasih ya Ya, untuk wawancara sama-sama. hari ini. Ini wawancara eksklusif. Iya, Ya. sama-sama. Jadi bagi teman-teman yang ingin berangkat ke luar negeri, berhati-hati, kemudian jaga protokol kesehatan, ikuti aturan-aturan yang ditentukan baik oleh PT ataupun sponsor ataupun peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh perusahaan yang ada di luar negeri ya. Iya. Jadi supaya semuanya lancar gitu ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan wawancara ini bermanfaat bagi teman-teman yang akan berangkat ke luar negeri. Itu aja Kak Ivan, terima kasih Ya, atas wawancara sama-sama. ini. Ya. Salam kopi, sehat selalu ya Ivan ya. Amin, Oke. insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.